SMP Negeri Hebat. Gopi proi ho hani utur kete tuan raat enani mu gualeu huma di boe ba ani mu sarabli ba ewen ewarin pamata imu tadi kepala sekolah guru domi odi lero di bawah di muna leo lain launan balerawak launan lau SDI hebar launan rusai rudung butuk lau rudung butuk unembiran na lareng sai tibola ilame lau ateng kelan ganurinda ganu tiapoi sai dude mole sape dadi amin. Dan selanjutnya pembukaan selubung Bapak Nama SMP Negeri Hebat. Maju pemuda. Oke, ini kadis lingkungan hidup ya. Kenalin aja mereka lupa apa-apa. Ya dan beberapa ini bajunya sama yang dulu kampanye dengan sekarang sama. Ya, jangan sampai ada pikir dulu. Baik, ada beberapa kepala bagian protokol humas ya Pak Edmond, para kepala bidang di Dinas PKU yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh adat sekecamatan Doreng hari ini 2 SMP ya sudah kita resmikan, walaupun satunya berproses tapi pasti ya. Kepala sekolah, pejabatnya juga sudah ditunjuk. Nah ini artinya kerja keras kita semua ya, pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kesempatan pertama saya memberikan terima kasih pada para pendiri ya sekolah-sekolah ini, baik di Hebar maupun di Wolomotong. Ya, ini adalah pengabdian ya, pengorbanan, inisiasi ya dari warga sendiri, mengingat bahwa sekolah itu penting ya. Pemerintah daerah itu menjalankan urusan-urusan, ada 34 urusan dan ada 6 urusan wajib, salah satunya itu adalah pendidikan. Nah urusan wajib ini tentunya kita semua harus bergandengan tangan, kita mengerjakan secara sungguh-sungguh sehingga paling tidak sudah memenuhi standar pelayanan minimum untuk bidang pendidikan, terutama dari PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten. Ya, jadi saya dengar di Doreng ini juga mau mendirikan SMA, betul ya? Ya itu pemerintah dan DPRD pasti sangat memberikan dukungan. Ya pasti rekomendasi kami berikan sehingga selain SMP kita juga memiliki SMA. Nah untuk SMA ini kewenangannya ada di Bapak Gubernur. Di NTT Bapak Gubernur melimpahkan kepada Bapak Wakil Gubernur. Saya sudah melakukan ya koordinasi dengan Pak Wagub sehingga pelayanan untuk pendidikan SMA, SMK di Kebun Sika juga ya mencapai standar pelayanan. Artinya jangan sampai banyak anak kita yang hanya sampai SMP, untuk ke SMA hanya sekian persen. Nah itu tidak boleh, sekolah harus sampai tuntas karena tuntutan perkembangan zaman, perkembangan dunia itu begitu hebat ya. Anak-anak kita harus kita sekolahkan setinggi-tingginya karena kebun ada di situ sekolah. Masa depan mereka ada pada pendidikan. Nah itu harus bekerja sama. Situasi seperti ini, nah ini perlu kita bina, kita tingkatkan. Pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, harus bersama-sama dengan masyarakat dalam urusan wajib ya, urusan pelayanan dasar yaitu pendidikan. Memang kondisi pendidikan di Kabupaten Sika nah ini sedang dalam perbaikan. Ya kita di NTT urutannya belum papan atas.
ya masih apa nih, pertengahan atau bawah Pak Kadis, ya masih di bawah ya. Ini saya jujur saja bahwa kita perlu tingkatkan untuk pendidikan, sehingga PR masa lalu ini harus diselesaikan ya pada masa-masa sekarang. Jadi kita akan lebih proaktif. Ya, saya sudah tugaskan Dinas PKO untuk lebih proaktif ya, melakukan kajian-kajian, melakukan kunjungan-kunjungan, melakukan evaluasi ya untuk mempercepat ya pelayanan pendidikan sesuai kewenangan kita. Jadi SD, SMP kalau masih kurang ditambahkan, belum berkualitas kita tingkatkan kualitasnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota DPRD kita, Pak Kadirman, dan juga Pak Philip, keadaan ekonomi kita, ya, keadaan negara, keadaan global, ini lagi sedang sakit. Ya, Ibu Sri Mulyani ya, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa kita akan menghadapi krisis keuangan ya, hingga 3-4 tahun ke depan. Ya, bukan tahun ini. Ya, memang pemerintah tidak secara langsung menyampaikan itu, tetapi kita sama-sama belajar dan memahami. Ya, pemerintah juga tidak mungkin menakut-nakuti warga. Ya, kita sedang dalam keadaan itu. Ya, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan sebagaimana yang disampaikan Pak Philip tadi. Ya, ada refocusing. Ya, kita juga menghadapi defisit. Defisit kita 100 miliar lebih. Sebenarnya defisit sudah mencapai 300-an miliar. Ya, namun puji Tuhan, ya perjuangan kita semua, pemerintah bersama DPRD, kita mengajukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini sudah proses pada tahap rakortek. Sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dari 88 daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota yang mengajukan pinjaman daerah, itu dengan total nilai usulan pinjaman 88 kabupaten, kota, dan provinsi, itu 50 triliun. Tapi pemerintah kita menyiapkan dana hanya 15 triliun. Ya, puji Tuhan, pada tahap pertama sudah diputuskan ada 19 provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang sudah lolos dan proses untuk pencairan. Salah satunya adalah Kabupaten Sika. Ya, kita di urutan ke-17. Jadi kami sudah dipanggil untuk rakortek untuk proses pencairan dana 216 miliar rupiah. Ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghadapi situasi krisis keuangan. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan pinjaman, berarti kita tertidur sementara. Pikir ini berkeadilan. Ya, kalau kita uang sedikit, uang kurang, itu kita harus peduli kepada yang paling susah, yang paling sulit. Ya, kita pro kepada mereka. Walaupun dalam menghadapi kesulitan, kita masih ada kesetaraan, kesejajaran. Ya, jadi nanti kita akan lakukan lagi rasionalisasi. Nah, ini saya pikir sangat berkeadilan. Artinya kita membatalkan kalau yang sudah cukup baik, ya, wilayah-wilayah. Kita beberapa kegiatan-kegiatan penting termasuk di wilayah Kecamatan Doreng. Ya, dana pinjaman daerah misalnya. Nah, itu atas usulan ya dan gagasan anggota DPRD kita. Nah, itu sudah kita plotkan. Salah satunya untuk peningkatan jalan di Hebar, di RT 05 dan 07. Di sini 05 ya. Ya, 05 dan 07. Tahun ini dibangun dari dana pinjaman daerah. Ya, mudah-mudahan bulan depan sudah cair dan bisa kita berproses. Ya, kemudian ada pembangunan jaringan air minum baik Hawa. Ya, itu juga tahun ini.
Untuk di Kecamatan Doreng juga beberapa kegiatan, misalnya lingkar luar di Pelibaler, yaitu juga dibangun dalam tahun ini. Kemudian rumah sakit Pratama Doreng, nah ini juga dibangun tahun ini. Juga peningkatan atau pembukaan jalan, yaitu Pomat Bubur, RT Bubur, Kelompopot, nah, itu juga terbangun. Nah, pemerintah dalam situasi pinjaman daerah ini perlu saya beritahu, pinjaman ini semula itu pinjaman tanpa bunga, tanpa bunga. Kita hanya membayar presisi 1% satu kali bayar. Tetapi melihat perkembangan krisis ekonomi, tanpa bunga itu artinya bunganya ditanggung oleh pemerintah pusat. Yang kemarin tanpa bunga, pemerintah pusat menyiapkan bunganya. Ternyata pemerintah pusat juga mengalami kesulitan. Penerimaan negara juga berkurang seiring dengan dampak ekonomi ini. Sehingga keputusan Menteri Keuangan untuk menambahkan bunga separuhnya, sehingga bunga kita menjadi 0,5% per bulan. Bunga kecil itu sebenarnya 0,5 atau 6% per tahun. Ini dibandingkan ke pinjaman reguler lainnya itu bunganya 10%. Kalau kita pinjam normal itu 10%. Tapi kita pinjam program pemulihan ekonomi nasional dengan fiskal daerah, daerah-daerah yang mengajukan pinjaman ini juga dibimbing, anggota DPRD yang terhormat, dibimbing untuk meningkatkan transfer ke daerah. Jadi saya kemarin sudah langsung diarahkan ke beberapa direktorat, beberapa bagian-bagian di kementerian yang berkaitan dengan menaikkan angka koefisien untuk transfer daerah. Salah satunya misalnya di bagian inovasi daerah. Kita sudah diteliti semua Kabupaten Sika untuk melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya ternak digital, pertanian digital. Ini untuk menaikkan angka. Kalau angkanya naik, transfer daerahnya naik. Jadi mereka juga membimbing sehingga APBD kita di 2022 itu sudah mengalami perubahan yang signifikan untuk menutupi cicilan atau angsuran pinjaman. Kalau